Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kamu kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Pada hari ini kita akan belajar fisika untuk kelas 10 TKR dan 10 MML bab 8 dengan judul listrik arus searah. Tolong kalian simak video pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan ketiga semester genap fisika untuk kelas 10 TKR dan 10 MML bab 8 listrik arus searah oleh I. Susiani, SMK Palmas 1 Depok, Jalan Raya Mampang nomor 314 Kota Depok. A. Arus listrik, amperemeter, beda potensial, voltmeter, hukum Ohm, hambatan sejenis, dan konduktivitas. 1. Arus listrik adalah aliran partikel-partikel bermuatan listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Arus listrik hanya dapat mengalir pada suatu rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Secara matematis, kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q dibagi dengan T, di mana I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere dan Q sama dengan muatan listrik yang mengalir dalam satuan coulomb dan T waktu dalam satuan sekon. Contoh, banyaknya muatan yang mengalir pada sebuah penghantar sebesar 300 coulomb selama 30 sekon. Berapakah kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Penyelesaian. Diketahui Q-nya sama dengan 300 coulomb. Waktunya sama dengan 30 sekon. Ditanya I atau kuat arus. Jawab, I sama dengan Q dibagi dengan T sama dengan 300 coulomb dibagi dengan 30 sekon sama dengan 10 ampere. 2. Amperemeter adalah alat ukur yang dapat mengukur arus listrik pada suatu rangkaian. Amperemeter digunakan untuk mengukur arus listrik disusun secara seri. 3. Beda potensial. Banyaknya muatan yang terdapat pada suatu benda disebut potensial listrik. V sama dengan W dibagi dengan Q, di mana W sama dengan energi dalam satuan joule dan Q muatan listrik dalam satuan coulomb dan V beda potensial dalam satuan volt. Contoh, diketahui sumber tegangan mengeluarkan energi sebesar 500 joule. Untuk memindahkan 100 coulomb muatan listrik dari satu titik ke titik lain, berapakah beda potensial sumber tegangan tersebut? Penyelesaian. Diketahui W sama dengan 500 joule, Q sama dengan 100 coulomb. Ditanya V atau beda potensial. Jawab V sama dengan W dibagi dengan Q, yaitu 500 joule dibagi dengan 100 coulomb sama dengan 50 volt. 4. Voltmeter. Beda potensial suatu komponen listrik dapat diukur menggunakan voltmeter. Voltmeter dirangkai secara paralel pada komponen yang akan diukur besarnya potensialnya. Untuk memperbesar nilai batas ukur, maka digunakan hambatan dalam yang disusun seri dengan voltmeter atau RV. Hukum Ohm. Secara matematis dirumuskan R sama dengan V dibagi dengan I, di mana R hambatan dalam satuan ohm dan V beda potensial dalam satuan volt dan I kuat arus listrik dalam satuan ampere. Hukum Ohm. Tegangan V pada ujung-ujung sebuah komponen ohmik adalah sebanding dengan kuat arus listrik I yang melalui komponen itu, asalkan suhu komponen dijaga tetap. Contoh, sebuah solder memiliki beda potensial 10 volt dan kuat arus listrik 2 ampere. Tentukan hambatan solder tersebut. Diketahui V-nya 10 volt dan I-nya atau kuat arus sama dengan 2 ampere. Ditanya hambatannya. Jawab, hambatan sama dengan V dibagi dengan I sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 ohm. 6. Komponen ohmik dan non-ohmik. Komponen ohmik adalah komponen yang memenuhi hukum Ohm. Hukum Ohm hanya berlaku pada resistor.
karena besarnya kuat arus listrik sebanding dengan tegangan untuk seluruh nilai I dan V. Komponen non-ohmik adalah komponen yang tidak memenuhi hukum Ohm. 7. Hambatan jenis adalah kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik, dilambangkan dengan ρ. Secara matematis dirumuskan R sama dengan ρ dikali L dibagi dengan A, di mana R hambatan kawat penghantar dalam satuan ohm, L panjang kawat penghantar dalam satuan meter, ρ hambatan jenis kawat penghantar dalam ohm meter, A luas penampang kawat penghantar dalam meter kuadrat. Hambatan pada sebuah komponen dapat diukur menggunakan ohmmeter dan multimeter dengan memutar saklar pada tanda R. 8. Konduktivitas. Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Konduktivitas listrik didefinisikan sebagai rasio dari rapat arus terhadap kuat medan listrik. A. Konduktor adalah zat yang bisa menghantarkan panas atau arus listrik. B. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Contoh, kertas, karet, plastik, kaca. Semikonduktor, bahan yang daya listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Contoh, karbon, germanium, dan silikon. B. Hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. 1. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Sigma I masuk sama dengan sigma keluar. 2. Hukum 2 Kirchhoff. Secara matematis dirumuskan jumlah E ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Contoh soal. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Jika hambatan dalam baterai diabaikan, maka tentukan kuat arus pada R1. Di sini ada bagan di mana R1 sama dengan 4 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 12 ohm, dan V1-nya sama dengan 12 volt. V2 sama dengan 12 volt. Ditanya I pada I1 sama dengan, jawab, pada lob 1 sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Min 12 ditambah I1 dikali 4 ditambah I3 dikali 3 sama dengan 0. 4 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 12. Pada lob 2, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Min 6 ditambah I3 dikali 3 sama dengan 0. I3 sama dengan 2 ampere, I1 sama dengan 1,5 ampere. Hukum 1 Kirchhoff untuk arus pada percabangan, I1 ditambah I2 sama dengan I3. 1,5 ditambah I2 sama dengan 2. I2 sama dengan 0,5 ampere. Maka arus yang lewat pada R1 sama dengan 4 ohm adalah I1 sama dengan 1,5 ampere. C. Rangkaian sederhana energi dan daya listrik dalam rumah tangga. 1. Rangkaian sederhana. A. Rangkaian GGL dan tegangan jepit. GGL atau sumber gaya gerak listrik adalah komponen baterai atau generator listrik yang mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Beda potensial antara kedua kutub sumber. Apabila tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian luar disebut GGL dari sumber dengan simbol E. Contoh baterai, sel surya, dan termokouple. Secara matematis dirumuskan V sama dengan sigma I kali R. Keterangan V sama dengan tegangan jepit, E sama dengan GGL dalam volt, I kuat arus dalam ampere, R hambatan dalam ohm. B. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang mempunyai ujung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak mempunyai ujung. Rangkaian tertutup sederhana minimal memiliki sebuah sumber tegangan dan terdiri dari satu lob. Dalam rangkaian tertutup terdapat beda potensial, arus listrik, dan hambatan. Hukum Ohm berlaku pada rangkaian tertutup karena arus listrik dapat mengalir secara terus-menerus.
Hambatan-hambatan listrik dapat dirangkai secara seri dan paralel. 2. Energi dan daya listrik dalam rumah tangga. A. Energi listrik adalah energi yang menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu benda potensial tertentu. Sumber tegangan sebenarnya adalah sumber energi yang dapat diperoleh dari baterai maupun PLN. Secara matematis dirumuskan W sama dengan Q dibagi W sama dengan Q dikali V. W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. W sama dengan P dikali dengan T. Di mana W sama dengan energi listrik dalam satuan Joule, Q muatan listrik dalam kolom, V beda potensial dalam volt, I kuat arus dalam ampere, R hambatan dalam ohm, T sama dengan suhu dalam Kelvin, I sama dengan selang waktu dalam sekon, P sama dengan daya listrik dalam watt. B. Daya listrik adalah jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik untuk mengubah energi listrik menjadi energi lainnya atau sebaliknya. Secara matematis dirumuskan P sama dengan V dikali dengan I atau P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. C. Pemanfaatan energi dan daya listrik dalam rumah tangga. Energi listrik yang digunakan pada suatu rumah dinyatakan dalam satuan kWh atau kilowatt hour atau kilowatt jam. Nilai kWh dinyatakan sebagai daya sebesar 1000 watt yang digunakan selama 1 jam. Secara matematis dirumuskan W sama dengan P dikali T atau W sama dengan V dikali I dikali T atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T atau W sama dengan V kuadrat dikali T dibagi dengan R. Satuan energi listrik dalam SI adalah Joule. Satuan energi listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kWh. 1 kWh sama dengan 3 kali 6 kali 10 pangkat 6 Joule. Biaya yang harus dibayar dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Biaya sama dengan jumlah energi yang digunakan atau W dikali biaya per kWh. Contoh soal, sebuah rumah tangga memakai 10 buah lampu dengan daya masing-masing 50 watt. Sebuah kulkas 160 watt, sebuah televisi 80 watt, dan 5 buah lampu dengan daya 30 watt. Jika alat-alat listrik tersebut rata-rata menyala selama 12 jam per hari dan harga listrik 100 per kWh, berapakah biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan? Penyelesaian diketahui P sama dengan 10 dikali 50 watt ditambah 1 dikali 160 watt ditambah 1 dikali 80 watt ditambah 5 dikali 30 watt sama dengan 500 ditambah 160 ditambah 80 ditambah 30 watt sama dengan 770 watt. Waktunya 12 jam dikali 30 hari sama dengan 360 jam. Biaya per kWh sama dengan 100 kWh. Ditanya biaya yang harus dikeluarkan selama sebulan. Jawab, W sama dengan P dikali dengan T sama dengan 770 dikali 360 sama dengan 277.200 watt atau 277,2 kilo kWh. Biaya yang harus dibayar selama sebulan 277,2 kWh dikali dengan 100 rupiah sama dengan 27.720 rupiah. Maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 27.720 rupiah. Demikian video pembelajaran fisika arus searah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.